Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal indifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa tilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqamah menghadiri daripada pembacaan Maulid Nabawi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sore hari ini pembahasan kita mengenai kurban, karena sebentar lagi akan Idul Adha, akan terjadi daripada ibadah Idul Adha, ibadah kurban. Pertama, hukum daripada berkurban itu apa? Hukumnya bagaimana? Apakah wajib ataukah sunnah? Hukum daripada berkurban hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Di dalam berkurban, seorang itu bukan dia diwajibkan hanya setahun sekali, bukan hanya diwajibkan setahun seumur hidup, sekali seumur hidup, tetapi berkurban ini diperintahkan kepada semua orang kalau bisa setiap tahun. Bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan, wa ukrihu lil qadiri tarkuha, aku makruhkan bagi orang-orang yang mampu untuk berkurban tetapi dia meninggalkan daripada berkurban. Kata beliau, dimakruhkan bagi orang yang mampu tapi dia tidak berkurban. Jadi artinya apa? Berkurban ini bukan hanya sekali dalam seumur hidup. Setiap dia mampu, maka diperintahkan dia untuk berkurban. Kemudian larangan dan kesunahan ini jadi satu, larangan dan sunnah. Apa? Bagi orang yang berkurban itu hendaknya dia tidak memotong daripada rambut, tidak memotong daripada buluh yang ada di anggota badan, ataupun dia tidak memotong daripada kuku. Ketika orang berkurban, orang ingin berkurban, dia dilarang dan juga disunahkan untuk tidak memotong rambut atau memotong daripada kuku. Karena apa? Karena ketika orang itu berkurban, ketika disembelih daripada hewan kurbannya, darahnya itu mengalir, sama juga ketika itu dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkurban, kemudian anggota tubuh kita ada yang hilang, rambutnya sudah dipotong, kukunya sudah dipotong, maka yang terpotong itu tidak termasuk yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi orang yang berkurban, hendaknya dia tidak memotong kuku atau tidak memotong rambut sampai terpotong, sampai dipotong daripada hewan kurbannya. Agar apa? Agar mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan berkurban ini apa sih? Tujuan berkurban ini apa? Tujuan berkurban itu taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Apa hubungannya orang menumpahkan daripada darahnya hewan kurban kemudian bisa masuk ke dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukan gitu. Orang berkurban itu dia ini berkurban untuk saudara kita umat muslimin. Artinya apa? Ketika kita berkurban, kita berbagi dengan mereka. Di hari Idul Adha itu
harinya orang-orang fuqara wal masakin. Itu hari-harinya orang-orang yang tidak mampu. Ketika kita berkurban, kemudian kita bersedekah, memberikan hadiah kepada mereka, maka itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqarruban ilallah itu karena kita memberikan sedekah, memberikan hadiah kepada fakir miskin dan fuqara dan masakin. Kemudian yang ketiga, kapan sih waktunya berkurban itu? Waktunya masuk dalam kurban itu kapan? Ketika terbitnya matahari sampai akhir yaumut tasyrik. Yaumut tasyrik itu 11, 12 dan 13. Itu yaumut tasyrik. Di hari itu, di waktu tersebut kita diperbolehkan, disunahkan untuk berkurban. Loh, kalau misalkan sebelum itu berkurban boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Tapi ini ajaran daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya kapan? Ketika terbitnya matahari di tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari di hari akhir daripada yaumut tasyrik. Yang keempat, jenis daripada hewan kurban itu yang bagus itu apa? Atau laki, atau yang perempuan, atau yang banci misalkan ada kambing wandu misalkan. Yang afdol dikurbankan itu yang bukan laki. Kalau laki itu manusia, yang jantan. Kalau laki itu buat manusia. Kalau buat hewan itu jantan dan betina. Yang afdol itu jantan. Kemudian kalau betina boleh. Tapi kalau dikorbankan jantan itu biasanya dagingnya itu lebih enak. Kalau kambing atau sapi atau ontanya itu jantan, itu kambingnya lebih enak daripada yang betina. Kenapa kok bukan betina yang afdol berkurban? Jangankan berkurban, mengalah saja betina tidak mau. Mari ini kena roasting bi, reng binek-binek reh. Di roasting mari ini rame YouTube. Kemudian umurnya hewan untuk dikurbankan. Bagi kambing, kalau kambing kacang itu umurnya 2 tahun jalan ke 3 tahun. Untuk kambing kacangan umurnya 2 tahun jalan ke 3 tahun. Kemudian untuk kambing gibas, untuk domba 1 tahun jalan ke 2 tahun. Ada lagi dengan syarat giginya poel patah. Beda ceritanya kalau dipatahkan ya. Kalau dipatahkan enggak boleh. Tapi kalau kambingnya itu sebelum umur 1 tahun giginya sudah poel, maka diperbolehkan untuk dikurbankan. Kemudian kalau misalkan tidak poel, nunggu waktunya 1 tahun jalan ke 2 tahun. Kalau misalkan sapi atau onta itu umurnya 5 tahun jalan ke 6 tahun. Umurnya sapi dan onta itu bisa untuk dikurbankan umurnya 5 tahun sampai ke 6 tahun. Nah, kemudian nanti ini Idul Adha masih kurang 11 hari, 12 hari mungkin ya. Insya Allah minggu depan masih buka majelisnya. Kita pembahasan tentang syaratnya untuk syarat sahnya ketika berkurban. Nanti kita akan bahas di minggu depan insya Allah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa lebih beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk antum sekalian.
Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.